Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore Mas Fajar. Sekarang kita ini tuh lagi sama panitia pemilu kemarin nih, Bapak Robi MH. Betul. Oke Pak Robi. Tema kali ini adalah tentang pemilu. Kan kemarin kan Pak Robi kan jadi panitia pemilu nih. Ya, betul Mas Fajar. Kalau boleh tahu nih ya Pak. Ya. Dulu waktu jadi panitia pemilu tuh di bagian mana Pak? Oh, begitu. Oke. Saya jelaskan ya. Jadi di dalam pemilu itu ada yang namanya penyelenggara pemilu Mas Fajar. Penyelenggara pemilu. Ya, dan ada yang namanya pengawasan pemilu. Nah, jadi penyelenggara pemilu itu ada beberapa tingkatan, dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah. Dan pengawasan pemilu juga sama, ada yang dari tingkat pusat dan tingkat bawah. Karena ini temanya, saya dulu di bagian pengawas TPS. Pengawas TPS. Pengawas TPS atau yang disingkat PTPS. Gitu. PTPS. Jadi masuk bagian dalam pengawasan pemilu, seperti itu. Iya, oke. Terus anggota PTPS itu tuh apa sih Pak? Boleh dong dijelasin ke teman-teman penonton. Oke. Anggota PTPS itu adalah individu yang bertugas mengawasi di tempat pemungutan suara. Kan TPS itu kan tempat pemungutan suara. Nah, jadi PTPS itu sebagai pengawas di tempat pemungutan suara pada saat pelaksanaan pemilu. Seperti itu Mas Fajar. Oke, dan ini nih Pak. Kalau boleh tahu juga tuh kenapa sih Pak Bapak tuh tertarik ikut serta jadi anggota PTPS? Oh gitu. Oke. Saya tertarik ikut anggota PTPS karena sesi ya atau pesta demokrasi itu kan dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Jadi saya berkeinginan untuk ikut andil ya dalam pesta demokrasi tersebut. Kemudian untuk menambah pengalaman juga karena dalam waktu 5 tahun itu kan lama. Jadi nanti saya juga belajar, kemudian beradaptasi dan mengembangkan diri atau membangun kemampuan seperti itu maksudnya di dalam PTPS tersebut. Tapi jadi anggota PTPS udah beberapa kali Pak atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali baru ini. Pertama kali. Betul. Oke, terus gimana nih Pak? Gimana perasaan cara membujuk warga untuk tidak golput manual? Oh ya betul. Itu penyakit masyarakat ya. Jadi kan banyak seperti itu. Oke. Dari saya untuk cara membujuk warga agar tidak golput adalah dengan cara memberikan pengarahan dan edukasi terhadap warga bahwasanya memberikan hak memilih itu suatu kewajiban. Jadi jika warga memilih ya itu kan dia ikut menentukan masa depan warga itu sendiri, masa depan dia sendiri. Nah, jadi kalau golput kok ternyata nanti yang jadi pemimpin yang kurang cakap ataupun tidak berkompeten, jadi nanti bisa membahayakan diri sendiri dan juga yang masyarakat lainnya seperti itu. Jadi kalau contoh golput nanti itu kedepannya ya Pak yang ya, bakal masalah ya, bakal bermasalah. Terus ini Pak ada Pak untuk para golongan muda nah. Ya. Untuk para golongan muda yang baru pertama kali memilih tuh. Ada gak sih Pak kayak menentukan pilihan yang tepat, yang pas lah. Yang pas untuk cocok kedepannya gitu. Oke, menurut saya bagaimana cara pemilih muda yang mungkin setelah lulus SMK ya atau SMA itu ada beberapa tips dan trik. Jadi yang pertama kita kenali dulu calonnya lewat media sosial. Kan sekarang media sosial banyak ya, maksudnya sudah berkembang seperti itu. Jadi kita cari track recordnya atau jejak dari para calon pemilih, calon yang dipilih seperti itu, gitu ya. Jadi rekam jejaknya juga dilihat, kemudian prestasinya juga dan bagaimana visi misinya. Jadi setelah nanti kan pada saat tahap pencalonan kan sudah ada yang namanya tahap itu ya penyampaian visi misi dari pasangan calon. Nah, jadi para generasi muda juga harus melihat itu tayangan visi misi itu untuk nanti bagaimana melihat tujuan atau keinginan dari pasangan calon seperti itu Mas Fajar.
Terus ini Pak, ada lagi Pak. Yeah. Jika terjadi kesalahan atau kecurangan itu bagaimana Pak? Kayak kecurangan ya adalah crash-crashnya gitu. Oh gitu, oke. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi misal sehari sebelum pemilu itu ada mungkin banyak yang kecurangan-kecurangan seperti yang sudah rahasia umum. Jadi seperti serangan fajar, pemberian money politik dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya jangan terima apapun ya, entah itu suap, entah itu money politik dari partai ataupun individu ya, untuk menjaga integritas diri dan kejujuran. Jadi suara kita itu tidak boleh dibeli dengan uang. Karena uang sebesar apapun kalau untuk mengganti 5 tahun kan tidak seimbang seperti itu. Gitu. Memang gitu Pak. Serangan fajar terus serangan pagi bahaya banget itu Pak. Ya, betul. Sering terjadi. Jadi kita harus antisipasi seperti itu. Benar. Terus ada nggak sih Pak kayak pesan dan kesannya Pak Robi dari pengalaman tersebut untuk penonton di rumah? Oh gitu. Pesan dari saya sebagai generasi muda nanti, ini kan pemilu presiden atau pemilu umum sudah selesai. Jadi ini kan tahap selanjutnya nanti ada yang namanya pemilu kada serentak. Jadi pesan saya, jika nanti teman-teman atau siapapun itu yang mau jadi entah itu anggota dari penyelenggara dan pengawas, dilakukan saja untuk menambah pengalaman dan pengetahuan diri sendiri seperti itu. Untuk kesannya sebagai pengawas TPS itu cukup menantang karena kita bekerja 24 jam full. Dari kemarin kan pelaksanaan pemilu tanggal 14 ya Mas Fajar, 14 Februari hari Rabu. Jadi saya mulai bekerja di hari H itu 14 subuh jam 5 sampai hari Kamis 15 subuh. Jadi full 24 jam tidak tidur. Jadi itu untuk mendampingi dan mengawasi bagaimana pelaksanaan pemilunya. Oke, terima kasih Pak Robi. Ya, sama-sama Mas Fajar. Dan ini Pak. Ya. Setelah lulus SMA, SMK itu kan ada pemilihan, kan harus milih presiden ya Pak ya? Ya, betul. Dan juga buat teman-teman yang habis lulus SMA, SMK itu pasti nyari universitas Pak. Ya, betul. Nah, kita itu rekomendasi banget kalau kalian masuk ke Universitas Ngudi Waluyo. Kira-kira di sana ada fakultas apa aja ya Mas Fajar ya? Di sana itu ada fakultas kesehatan, fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas humanoria, terus ada fakultas komputer juga Pak. Terus yang terakhir ada fakultas pendidikan. Oh, berarti cukup lengkap ya Mas Fajar? Cukup lengkap Pak. Nah, ini rekomendasi banget nih buat teman-teman yang bingung cari universitas yang tepat, yang cepat dan lengkap. Langsung aja ke Universitas Ngudi Waluyo. Oke. Terima kasih teman-teman udah nonton kita dan terima kasih Pak Robi sudah mau jadi narasumber kita. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.